Ini adalah penghasilan selama 1 bulan saya fokus jadi affiliate di Shopee. Saya ingin bocorin trik saya, gimana caranya saya bisa dapatin penghasilan dari Shopee affiliate yang kata orang-orang itu nggak gampang jadi affiliate di Shopee. Dan di sini selama 1 bulan saya tidak membeli sampel dari Shopee-nya. Nah, gimana caranya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kalau misalkan teman-teman lihat dashboard yang sudah saya tunjukkan tadi, meskipun penghasilannya kecil, mungkin teman-teman yang belum terjun ataupun yang belum mulai pasti pengen banget nih dapatin penghasilan dari Shopee affiliate. Cuman kendalanya gimana sih caranya? Terus apa yang harus dilakukan? Dan mungkin ada beberapa trik yang belum teman-teman ketahui juga. Makanya di video ini saya pengen sharing karena saya yakin trik-trik setiap affiliate di Shopee itu punya rumusnya, punya caranya, cuman mereka nggak mau share aja. Nah, di sini saya tidak mau pelit dalam hal ilmu, jadi saya pengen berbagi aja meskipun penghasilannya itu sedikit. Oke, satu hal yang harus teman-teman ketahui, mungkin kendala pengen jadi Shopee affiliate itu di NPWP ya. Kalau misalkan kita harus jadi affiliate di Shopee, punya NPWP itu adalah satu hal yang wajib, sehingga kalau misalkan NPWP-nya udah jadi terus kita langsung daftarkan, maka kita udah bisa jadi Shopee affiliate. Dan perbandingannya itu jauh antara persyaratan TikTok dengan Shopee, jadi jangan disamakan ya. Kalau di TikTok mungkin yang paling diunggulkan adalah follower, sedangkan untuk di Shopee adalah data. Nah, kalau misalkan sudah, kita kan pasti penasaran teman-teman ya, apakah sama antara TikTok dengan Shopee untuk bisa dapatin trafficnya, baik dari konten ataupun dari live streaming. Nah, kebetulan di sini saya sudah tes dua-duanya dan saya akan coba untuk ngasih sebuah rekomendasi mungkin buat teman-teman yang mau coba nantinya. Oke, kita ngomongin dulu dari traffic yang namanya konten atau bisa dibilangnya SF. Kepanjangannya adalah Shopee Video teman-teman ya. Ini buat yang belum tahu istilah SF kayak gitu itu apa gitu ya. Jadi gini, untuk bisa mendapatkan traffic dari Shopee Video itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan berbeda jauh dengan di TikTok. Stuck 200 view di TikTok itu udah bisa dianggap dapat traffic yang lumayan. Tapi di Shopee itu nggak gampang. Bahkan kalau misalnya kita upload sebuah video di Shopee, itu suka stuck di angka 0 view. Padahal kontennya itu bukan re-upload, kontennya juga original. Produknya memang ada teman-teman ya, bukan produk yang lain. Tapi kok malah 0 view? Apa masalahnya? Dan di sini saya coba untuk ngulik, bahkan saya nekat untuk join di agensi. Dan di situ saya coba tanya-tanya, ternyata ada 3 faktor yang harus kita ketahui kalau misalkan pengen upload video di Shopee Video agar bisa dapat traffic. Dan satu cara kalau misalkan kalian ingin bikin personal branding akun Shopee affiliate kalian itu cepat, misalkan followernya itu bisa cepat naik gitu ya, ataupun Shopee videonya juga cepat naik. Nah, kalian bisa gunakan si website Viralizer ini. Saya sudah pernah coba teman-teman, sampai sekarang itu akun affiliate saya aman ya. Dan di sini mungkin saya akan coba untuk tunjukkan gimana cara menggunakan website yang satu ini. Di website ini itu bukan cuma untuk Shopee doang, untuk Facebook, YouTube, Twitter, Telegram, dan TikTok, bahkan untuk Instagram juga bisa. Nah, di sini saya akan coba untuk pilih aja yang Shopee. Ini kita pilih yang Shopee follower yang pertama dulu ya. Ceritanya kita pengen ningkatin yang namanya jumlah follower kita. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang harganya murah cuma 6 perak. Kita klik yang ini. Terus di sini kita klik beli item. Dan di sini masukkan link Shopee akun affiliate kita. Di sini saya masukkan misalkannya yang ini teman-teman ya. Dan di sini kita masukkan jumlah kuantitinya. Kita ambil yang paling rendah dulu, yaitu di angka 100 follower dulu ya. Harganya berapa Bang? Cuma 600 perak. Nah, di sini saya akan langsung masukkan aja dulu ke dalam keranjang. Kenapa nggak dibeli langsung Bang? Nah, di sini saya pengen tunjukkan juga teman-teman ya, gimana caranya kita bisa meningkatkan yang namanya jumlah tayangan di Shopee Video kita. Kita kembali dulu. Setelah itu di sini kita pilih yang Shopee View seperti ini. Terus lanjut ke bagian ini ya, kita klik yang ini. Terus di sini kita akan langsung beli aja item. Di sini kita tinggal masukkan aja link video Shopee affiliate kita. Di sini saya coba tambahkan teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah tambahkan dan di sini saya akan coba untuk ambil yang paling minimal, yaitu di angka 100 seperti ini. Totalnya yang harus kita bayar itu 1.400. Jadi kalau misalkan kita totalkan dua-duanya itu kurang lebih di angka 2.000-an. Nah, di sini langsung aja dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, biar lebih mudah nanti teman-teman ya, kita langsung aja ordernya secara sekaligus. Kita pergi ke bagian ini, bagian keranjang itu ya yang udah saya klik. Dan di sini kita tinggal check out aja ya. Jadi kalian bisa lihat dulu, ini adalah follower akun affiliate saya itu segini 1.400 dan jumlah videonya itu segini ya. Dan di sini kita langsung aja klik beli teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal tunggu hasilnya seperti apa.
Dan kalau misalkan udah, kalian bisa lihat ini yang sebelum kita beli yang namanya follower dan view, dan ini sesudah beli follower dan view kayak gitu. Dan buat kalian yang mau coba untuk website seperti ini, linknya udah ada di deskripsi video ini. Yang pertama, ini yang harus teman-teman perhatikan kalau misalkan aktif di TikTok affiliate juga, itu jangan mirroring konten. Atau mirroring konten itu kayak gini, kita udah bikin satu konten ya, konten ini kita upload ke TikTok dengan konsepnya mentahan, cuman ditambah subtitle doang. Terus setelah diupload ke TikTok, itu jarak beberapa menit, kita langsung upload lagi ke Shopee. Nah, faktornya itu bisa di situ dan bisa disebut dengan PL mirroring, kata agensinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadi, itu ada dua cara yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, kita upload secara mentah ya teman-teman ke TikTok, mungkin cuma menambahkan subtitlenya doang. Nah, yang kedua, itu kita harus edit lagi teman-teman ya, edit di aplikasi CapCut ataupun di VN ya, dengan cara apa? Menambahkan sebuah efek sound gitu kan di awal sebagai ciri khas, terus yang keduanya kita tambahkan musik, terus kita tambahkan efek juga, terus kita tambahkan kayak contohnya subtitle, sehingga konten yang sudah kita upload ke TikTok itu berbeda dengan konten yang sudah kita upload ke Shopee videonya. Bentar lagi kan mau bulan puasa ya. Nah, kalian butuh banget pasti kok sama sarung seperti ini buat. Jadi itu mungkin buat teman-teman yang pengen pakai cara praktis. Yang kedua, itu ada yang namanya istilah niche. Oke, sebelumnya saya bikin konten di Shopee Video itu ngasal ya untuk kontennya. Jadi video-video yang dari TikTok itu saya mirroring lagi, saya upload lagi. Berharap ini bisa FYP di Shopee-nya gitu ya. Ternyata beda ya teman-teman. Nah, di situ saya acak aja karena yang pertama saya uploadnya itu tas, handbag, selempang, terus tiba-tiba ke elektronik dan lain-lain. Kalau di TikTok itu adalah hal yang wajar menurut saya pribadi karena itu konsepnya affiliate gado-gado. Sedangkan di Shopee setelah saya coba tanya agensi itu nggak boleh. Minimal harus satu niche dulu untuk 1 minggu katanya. Dan kalau misalkan udah 1 minggu, kita tinggal tunggu aja hasilnya. Kalau misalkan stabil untuk trafficnya, itu bisa kita upload beberapa niche yang lain. Katanya seperti itu. Tapi saya nggak tahu nih. Mungkin teman-teman yang udah pengalaman, coba tulis aja di kolom komentar. Oke, yang ketiga di sini ngomonginnya itu dari isi konten sama ciri khasnya. Nah, ini mungkin satu hal yang berbeda menurut saya. Jadi kalau misalkan saya perhatikan dari konten-konten yang sudah FYP di Shopee, itu punya isi konten yang menarik. Contohnya kayak melebihkan harga, melebihkan kualitas dan lain-lain gitu ya. Sedangkan untuk video saya itu nggak ada teman-teman ya. Berarti di sini ada yang harus dibenahi dari isi kontennya. Terus yang kedua adalah ciri khas. Kalau misalkan saya cek dari beberapa afiliator Shopee yang udah pernah FYP, itu ciri khas dari kontennya itu misalkan dipasang thumbnail yang menarik. Itu kan ciri khas juga. Ataupun dari yang namanya backgroundnya teman-temannya. Itu kan ada tuh. Kalau misalkan kalian lihat di beberapa konten ataupun afiliator yang fokusnya itu di kategori home living, di situ untuk backgroundnya itu estetik semua. Nah, itu mungkin bisa teman-teman perhatikan juga. Dari 3 faktor tersebut, itu saya coba optimasikan di akun Shopee affiliate saya dan emang bener ada dampaknya, meskipun itu sedikit ya, nggak maksimal karena saya juga nggak fokusnya itu di Shopee affiliate, tapi lumayan dapat view dan sekarang udah mulai naik view-nya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang masih stuck di angka 0 view itu bisa diusahakan dengan 3 faktor tadi, dan coba perhatikan 3 faktor tadi itu ada nggak sih yang belum kita optimasikan di Shopee video kita. Oke, yang kedua di sini kita ngomongin dari traffic yang namanya itu traffic live streaming. Nah, jujur untuk penghasilan kebanyakannya itu dari traffic live streaming teman-teman ya, dibandingkan dengan Shopee video. Kenapa? Karena saya yakin kalau misalkan orang yang masuk ke live streaming itu 100% dia mau beli. Beda kan kalau misalkan live streamingnya itu di TikTok. Nggak semua orang mau beli barang, mungkin bisa aja dari mereka itu gabut ya. Dari mereka gabut terus mereka nonton live streaming kita, wah ini seru nih dari segi pembahasannya ataupun dari segi ngobrolnya, ya intinya kayak gitulah. Jadi di TikTok itu nggak hampir secara keseluruhan penggunanya itu mau beli barang dari live streaming. Kalau di Shopee itu saya yakin dan sudah saya ngalamin juga. Meskipun view-nya cuma dapat 5, dapat 10, itu dapat penjualan juga. Jadi gitu ya untuk kelebihan dari live streaming di Shopee. Nah cuman gini, untuk live streaming di Shopee itu tidaklah mudah karena teman-teman itu harus siap dengan 0 view ya. Kalau misalkan kalian live streaming berjam-jam, 1 jam 2 jam itu nggak ada yang nonton, itu udah pasti capek banget. Dan mikirnya ini kenapa bisa seperti ini, apa yang salah? Faktornya kalau misalkan jaringan kita tidak stabil, itu ke hasil rekaman live-nya teman-temannya ataupun ke penggunanya malah buram si videonya. Jadi nggak jelas gitu ya. Meskipun kita udah pakai kamera belakang, kalau misalkan jaringan tidak stabil itu harus siap-siap teman-teman berhentikan dulu terus nanti nunggu sampai jaringannya stabil. Dan itu sering saya lakukan ya. Jadi kalau misalkan udah beberapa jam
terus stabilnya itu naik turun kayak gitu, itu saya berhentikan dulu, terus saya coba untuk refresh dulu ya si wifi-nya, setelah itu tinggal live streaming lagi. Emang agak ribet nih pakai konsep seperti ini, tapi jujur kalau misalkan jaringannya itu stabil teman-temannya, maka dari hasil kualitas kameranya emang jernih banget seperti itu. Dan untuk bisa mendapatkan rekomendasi traffic dari Shopee itu minimalnya harus 3 jam live streamingnya. Jadi selama 3 jam, kita udah melewati 3 jam itu bisa dapat traffic tambahan dari Shopee. Ini saya tahu dari mana? Saya tanya langsung ke agensi, bahwa dari agensinya itu harus minimalnya 3 jam secara konsisten untuk bisa mendapatkan rekomendasi trafficnya. Dan alasan yang lain, saya lebih suka memilih live streaming di Shopee untuk bisa mendapatkan penghasilan dibandingkan fokus bikin Shopee video ataupun fokusnya live streaming di TikTok. Itu kita bisa mengulangi yang namanya follow up voucher. Karena di Shopee kan ada yang namanya voucher selama 5 menit ya, itu langsung dinaikkan. Misalkan dapat voucher 12% nih, kita bisa langsung sepil. Nih buat kakaknya yang belum pernah beli dan pengen dapat diskon di live nih, langsung vouchernya diklaim aja. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebih enak. Kalau di TikTok itu ketat banget teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan kalau misalkan mau live di TikTok. Dan di TikTok sama sih seperti di Shopee gitu ya. Kalau misalkan pengen dapat traffic yang tinggi, mau nggak mau itu harus iklan. Nah, jadi itu teman-teman ya, sedikit trik yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi secara guys kesimpulannya, dari satu video yang saya bahas dari awal sampai akhir, untuk bisa mendapatkan penjualan selama 1 bulan dan bisa mendapatkan trafficnya, dari konten teman-teman itu harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama itu teman-teman jangan sampai mirroring konten, yang keduanya kualitas konten, dan yang ketiganya itu satu niche ataupun dari satu kategori yang difokuskan selama beberapa minggu. Yang keduanya, kalau misalkan teman-teman mau fokus di live streaming, itu usahakan live streamingnya rutin selama 3 jam minimalnya biar bisa dapat rekomendasi, dan teman-teman juga mungkin bisa fokus di satu niche. Itu sih tergantung ya, kalau saya pribadi sih bebas niche-nya. Dan ini dari hasil trik dan tes yang sudah saya lakukan digabungkan dengan hasil informasi yang dari agensinya. Dan dari agensi juga kalau misalkan teman-teman mau fokus di Shopee video, itu minimalnya sehari 2 ataupun 4 konten yang harus diupload. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Bagaimana caranya saya dapatin penghasilan dari Shopee Affiliate dalam waktu 1 bulan di Shopee Affiliate, dan gak lain dan gak bukan, iklan itu harus berperan baik dari Shopee videonya ataupun dari live streamingnya. Nah itu saja mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.